Bang, ini kan kasusnya masih tetap berjalan ya, viral kasusnya Nikita Mirzani dengan Bang Rasman sendiri. Itu melihatnya seperti apa sih, Bang? Ya, ini memang perkara yang cukup menyita perhatian publik ya, mengenai soal perlindungan anak dan wanita. Ya, khususnya dalam perkara LM dan Nikita Mirzani, mengenai soal ternyata LM ini saat ada pemeriksaan atau tidak salah ya, ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, ternyata dia melarikan diri. Yang kata pengakuan salah satu pihak bahwasannya itu pindah mengunjungi kantor dari pihak PH terlapor seperti itu. Tetapi kan setelah itu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan dan proses selanjutnya untuk dipindahkan kan ya, iya. Oleh pihak Reskrim Unit PPA. Nah, ini kan pertama, kenapa bisa LM itu bisa melarikan diri? Ya, lepas dari pengawasan pengamanan dari pihak Unit PPA, kan seperti itu yang pertama. Itu juga menjadi autokritik, evaluasi juga bagi Unit PPA Reskrim Polres Jaksel. Yang kedua, ini perkara cukup sudah menyita perhatian publik, yang seharusnya atensinya itu semakin memastikan ya, dengan terbitnya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Ya, dari penyelidikan tahap acara pidana itu ke penyidikan itu satu tahapan, hanya 2 kata yang berubah dari penyelidikan, lidik, sama li-nya dibuang. Artinya apa? Ada dugaan cukup terang perbuatan pidana di situnya. Apakah terlapor ini bisa dinaikkan tersangka? Bisa sekali. Ya, apakah ada tersangka baru misalkan? Ya, dalam SPDP itu pun memungkinkan sekali. Setelah proses SPDP ini tandanya sudah dipenuhi ya beberapa dokumen itu ke kejaksaan. Yang intinya hearing konsul kepada kejaksaan ya, Kejari Jakarta Selatan sudah bisa memastikan ini cukup terang perbuatan pidananya. Kan begitu. Setelah SPDP terbit ini, itu kan diperiksa semua pihak. Ya, pihak pelapor dulu diperiksa. Siapa? Saudara NM ya, yang melaporkan untuk anaknya, kan begitu. Kemudian LM-nya juga diperiksa, saksi-saksi NM seperti itu selaku pelapor, maaf. Terakhir itu kan terlapor. Ya, terlapor ini diperiksanya terakhir. Kan begitu tahapannya. Nah, kalau pihak terlapor ini sudah diperiksa dalam konteks pemeriksaan SPDP, ancaman pidana di atas 5 tahun, bahkan ancaman pidana anak dan wanita ini harus langsung tangkap tahan. Kan begitu. Ini kan proses pidananya, ini harus terang juga. Masyarakat juga harus tahu ini tahapan proses hukum acara pidana. Yang selama ini, yang akhirnya seolah-olah ada menarik kesimpulan, ini kok lama sekali, ini kok dramanya banyak sekali, ya. Yang akhirnya kita juga lelah mendengar dan melihat itu semua seperti itu. Bang, ini langkah LM kan kabur dari rumah aman menemui terlapor. PH terlapor. Nah itu terus si pelapor itu membawa ke Polres seperti yang mengatakan Polres Jakarta Selatan. Itu langkah yang benar apa seperti apa, Bang? Oh iya, tentunya apa yang dilakukan oleh PH terlapor itu tepat menurut saya. Karena memang bukan itu otoritas kewenangannya. Bahkan ini bisa menjadi dugaan-dugaan perbuatan yang tidak tepat, tidak etis ataupun tidak benar secara hukum. Maka apa yang dilakukan oleh PH terlapor, hemat saya itu sangat tepat untuk menyerahkan kembali ke pihak Polres Jakarta Selatan seperti itu. Kemudian juga kan sudah dibawa juga nih ke RS Polri, itu apakah sudah penanganan yang tepat untuk berpindah dari rumah aman ke RS Polri atau seperti apa? Oh iya, jelas, ini kan memastikan kesehatan fisik dan mental itu kan di bawah pengawasan RS Polri. Untuk Polri kan seperti itu ya. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Wanita itu didampingi oleh psikolog, Mas, oleh tim UPT di 2P gitu ya, dari setiap kota provinsi, kota tingkat 2 itu udah ada unitnya, dan LM itu pasti dilindungi dan didampingi oleh tim tersebut atas perintah undang-undang. Jadi di bawahnya LM kepada RS Polri itu ada untuk pemeriksaan, dan itu sangat normatif, Mas. Ya, pemeriksaan umum yang semua ketika korban-korban
dalam undang-undang tindak pidana perlindungan anak dan wanita itu tentunya itu yang akan diutamakan seperti itu. Kemudian yang tanggapan Bang Rasman itu soal yang ini Bang merasa tertipu dengan Kementerian PLA dengan adanya hal yang tidak sesuai dengan yang RS Polri berikan itu seperti apa? Jadi seperti ini Bang. Jadi LM itu sudah ditaruh di salah satu ruangan VIP. Oke Bang, LM ini kan ditaruh di Rumah Sakit Polri, di salah satu ruangan VIP di lantai bawah. Dengan semua yang udah dicek, CCTV, keamanan, lemari, semua udah dicek. Ternyata dipindahkan ke salah satu tempat di lantai yang teratas tanpa sepengetahuan Pak Rasman. Gimana Abang menanggapi itu? Oh jadi begini, otoritas perlindungan korban itu bukan PH terlapor Mas. Mohon maaf saya koreksi ya. Proses perlindungan pendampingan korban Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan PH terlapor. Ini harus saya koreksi. Ini sepenuhnya adalah otoritas perlindungan unit yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Di dalamnya adalah unit PPA, Reskrim Polres setempat kan begitu. Kemudian unit psikologi, kemudian dokter ya yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh undang-undang. Jadi mengenai dipindahkan tempatnya itu bukan otoritas PH terlapor Mas. Mohon maaf saya koreksi seperti itu gitu. Oke, dan juga langkah selanjutnya tuh seperti apa sih baiknya gitu, apakah memang kejadian ini terus berlanjut, apalagi kan mengingat Bang Rasman yang pernah kemarin itu setelah berantem ini ada salah satu luka gitu, seperti apa? Ya memang akhirnya ini jadi drama baru ya, jadi perbuatan baru, kemudian ada pelaporan baru soal penganiayaan katanya kan, ada pengeroyokan seperti itu ya, tentunya kan ini proses yang harus memang dibuat terang seperti itu. Mengenai soal ada pengakuan juga dari pihak PH terlapor terkait korban, ya korban dari pelapor, ini kan juga harus dipastikan diterangkan lagi, ya. Sekali lagi hemat kami ini adalah proses hukum pidana yang terjadi dimanapun dan proses apapun ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentunya kita tidak perlu mengasumsikan apapun penilaian ini, ya. Kalau kami dari praktisi hukum ini memastikan proses hukum ini benar dan tepat. Ya kalau sudah SPDP, ya maka proses pemeriksaan SPDP untuk siapa? Untuk pelapor dan terlapor dan para saksi. Silakan itu diproses, digelar. Kemudian akan ada gelar perkara di internal unit PPA Reskrim kan seperti itu. Kalau memang sudah dinyatakan bisa dinaikkan tersangka. Ya, karena ini misalkan ancamannya ada di atas 5 tahun, tentunya kan ancamannya langsung untuk ditahan dan ditangkap seperti itu. Jadi setelah pemeriksaan sebagai terlapor di tingkat SPDP. Penyidikan kan begitu. Lalu pelapor atau korban dalam hal ini saudara Nikita Mirzani mendapatkan SP2HP, ya surat perkembangan hasil penyidikan ya dari Polres Jakarta Selatan. Nah ini proses hukum yang harus betul-betul kita pastikan ini tepat gitu loh. Saya pikir soal pengakuan siapapun boleh memberikan saran dan atau haknya untuk menyampaikan ya dia tidak bersalah, ini bersalah. Sekali lagi pengakuan itu adalah alat bukti Mas. Tetapi mohon maaf, dua alat bukti adalah mencukupi unsur pidananya terbukti. Ya dugaan pidananya. Jadi siapapun boleh menyatakan apapun, silakan saja Mas. Ya, ada pihak sebelah pihak terlapor yang mengatakan pengakuan ABCD kan begitu. Ya. Itu sah-sah saja dalam proses hukum itu boleh Mas. Ya, saya tidak melakukan perbuatan itu. Kan gitu. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Boleh Mas. Tapi buktikan. Ya, tapi bila mana pihak pelapor memiliki bukti dari pengakuannya itu, maka kan tidak terbukti. Ya, nah ini yang harus dipastikan proses hukum itu betul-betul terang sebagai pelajaran untuk masyarakat kita seperti itu. Bang, soal yang aborsi omongannya itu tuh seperti apa sih Bang? Ya, kalau tidak salah kan di media itu PH terlapor mendapatkan informasi dari LM saat LM itu mengunjungi kantornya, kan begitu ya? Yang akhirnya dia menyampaikan beberapa kalimat yang intinya saya tidak pernah melakukan aborsi, saya tidak hamil, saya tidak berhubungan layaknya suami istri dengan pihak pelapor, seperti itu kan ya keterangan di media-media seperti ada saat ini. Nah itu kan pengakuan dari LM. Apakah mohon maaf ya pengakuan LM kepada PH terlapor itu adalah pengakuan yang sama di berita acara saat dia diperiksa sebagai korban, kan begitu Mas? Ya tugas kita nih, ya media apakah betul statementnya LM yang katanya pihak terlapor seperti itu pengakuannya
itu sama di dalam berita acaranya pelapor dan atau korban. Kan ini harus kita pastikan, Mas. Jangan sampai ini bahaya sekali menurut saya. Ya, masa menyatakan seperti itu, sedangkan misalkan di berita acara itu berbeda. Kan ini kan sangat kontra sekali dan ini berkonsekuensi hukum terhadap para pihak terkait seperti itu. Soal tanggapan dari respon NM sendiri ketika diklarifikasi mengenai tentang melepaskannya Loli di rumah sakit Polri, itu sudah merelakan, dan mungkin dia berstatement kemarin itu bilang ya sudah nggak apa-apa, biarkan saja, lepaskan saja. Itu seperti apa sih melihat reaksinya itu? Seorang ibu itu sampai memberikan statement seperti itu, Bang Kemas melihatnya seperti apa, Bang? Ya, jadi Bang Apas ya, perlu saya sampaikan cover sebagai orang tua, dan saya pun orang tua dan kita pun orang tua bagi anak-anak kita. Ada terkadang dalam proses pendidikan dan pembinaan kepada anak, apa yang kita sampaikan itu berbeda sekali dengan apa yang tersirat di dalam hati. Ya, mungkin mulut kita menyampaikan tidak, mungkin mulut kita menyampaikan melarang, ya, tetapi sebenarnya kita mendidik dia, tetapi kita sedang menyiapkan sesuatu untuk kebaikan dia. Ya, itu orang tua selalu menyampaikan seperti itu. Dan kami alami, saya mengalami sebagai orang tua saat ini, saat dulu sebagai anak jadi orang tua saya yang notabene-nya eranya era kolot gitu ya, sangat keras gitu kan. Nah, tentunya kan ini jadi pelajaran. Sebenarnya sayangnya seorang ibu dan atau orang tua, bapak dan ibu itu nggak akan pernah bisa terbalaskan, tergantikan oleh apapun yang bisa kita berikan anak kepada mereka semua. Jadi harapan saya kita melihat ini bijak. Ya, harapan saya ini perkara hukum yang harus kita kawal agar ini menjadi jurisprudensi ke depannya bila mana ada putusan majelis hakim. Ya, agar masyarakat tahu bagaimana proses hukum itu terjadi. Bagaimana ini pelajaran bagi masyarakat kita dalam melindungi anak-anaknya. Konteks yang lain-lainnya bila mana ini terbukti dan atau tidak terbukti itu urusan pengadilan. Kan begitu. Kalau memang ini tidak terbukti, silakan diadu di pengadilan, kan begitu. Ya, bebas murni, onslah misalkan. Tapi kalau misalkan dia bersalah, jadikanlah pelajaran untuk masyarakat agar selalu terus melindungi anak-anak dirinya di dalam keluarga mereka sendiri seperti itu. Oke, foto dulu, Bang.